Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Putri dengan nomor induk mahasiswa 10121033 dari kelas C4 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Budi Jatmiko. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara rukun iman dan rukun Islam. Tapi, sebelum kita tahu hubungan antara rukun iman dan rukun Islam, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu, apa sih rukun iman dan rukun Islam itu? Yang pertama adalah rukun iman. Pengertian iman dari bahasa Arab yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian, pengakuan itu diikrarkan dengan lisan, serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Contoh sederhana dari iman atau percaya adalah sebuah gula merah, kita telah percaya bahwa rasanya adalah manis. Sedangkan garam adalah asin. Dan yang lainnya seperti cabai adalah pedas. Kita telah mempercayai bahwa gula merah itu rasanya manis dan garam itu rasanya asin serta cabai rasanya pedas karena kita percaya dan telah mencobanya. Lalu, kapan kita beriman? Sudahkah kita beriman? Ada salah satu ayat tentang keimanan, di mana pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 yang artinya Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, Kitabullah, dan juga orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Sedangkan rukun Islam itu apa sih? Menurut lugat, al-Islam berasal dari kata aslama yang artinya patuh, menyerah, dan tunduk. Orang yang tunduk dan patuh terhadap aturan Allah disebut muslimin. Nah, kumpulan muslim yang terkait dengan aturan atau syariat Islam disebut al-muslimun. Menurut syar'i, al-Islam adalah dinullah yang diturunkan melalui wahyu Allah kepada nabinya dengan melalui perantaraan malaikatnya sebagai aturan hidup manusia untuk keselamatan dunia dan akhirat. Nah, lalu apa sih hubungan rukun iman dan rukun Islam? Hubungan rukun iman dan rukun Islam tampaknya terpresentasikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu iman itu dipahami oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dikerjakan oleh perbuatan. Sedangkan menurut Abu Hanifah, iman itu berikrar dengan lisan dan meyakini dengan hati. Ikrar itu semata bukanlah iman, karena orang munafik juga berikrar, tetapi tidak yakin. Sesuatu yang dibenarkan oleh hati adalah suatu keyakinan yang utuh, yaitu yang terdapat pada rukun iman. Sesuatu yang diikrarkan oleh lisan adalah syahadatain. Sesuatu yang dilakukan dengan amal adalah rukun Islam yang kedua hingga yang kelima. Jadi, iman itu akan terwujud apabila dilaksanakan rukun Islam. Rukun iman tanpa rukun Islam tidak berarti apa-apa. Surga hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh adalah pelaksanaan dari syariat Islam yang terstruktur dalam Al-Qarul Al-Islam. Hubungan rukun Islam dan rukun iman ini diumpamakan sebagai sebatang pohon. Iman itu sebagai akar, sedangkan Islam sebagai batang, dahan, ranting, dan daun-daunnya. Apa sih maksudnya iman sebagai akar? Akar selain berfungsi sebagai penyerap air dan mineral untuk kebutuhan pertumbuhan pohon, juga sebagai penguat dan pengikat. Dengan adanya akar ini, pohon tersebut dapat berdiri tegak dan kokoh.
akar tidak nampak di permukaan tanah, tapi akarlah yang menyebabkan pohon itu dapat berdiri tegak. Sedangkan Islam sebagai batang, itu perumpamaannya seperti ini. Batang yang terdiri dari dahan dan daun-daun berfungsi untuk menyuplai dan mengolah makanan untuk disalurkan kepada seluruh organ. Batang dan daun merupakan perwujudan pohon itu sendiri yang dapat dilihat dan dibedakan dengan pohon yang lainnya. Begitu pula segenangan seseorang. Seseorang disebut muslim karena telah melaksanakan syariat Islam. Perbedaan muslim dengan non-muslim adalah pelaksanaan syariat agamanya. Dan yang ketiga, ihsan sebagai buah. Buah ini adalah hasil dari suatu proses. Buah akan dihasilkan suatu pohon yang tumbuh dengan sempurna dan cukup usia. Buah tidak akan jadi apabila pohon tersebut belum tumbuh sempurna dan cukup waktunya. Kuatnya akar akan mempengaruhi kuatnya batang. Sempurnanya batang ini juga akan mempengaruhi tumbuhnya buah. Maka, jika kita ingin mendapatkan pahala, maka iman kita haruslah kuat juga. Dan pengaplikasian ke rukun Islamnya juga haruslah sempurna. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan sekarang perbedaan antara rukun iman dan rukun Islam dan apa hubungannya? Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan dan penulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.